Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Ceria banget hari ini. Iya, Oke. karena tadi ada merah, ada kuning gitu. Hijau juga. Serba merah kayaknya hari Hijau ini ya juga, Pak ya. Baik Pak Hasan, ketemu lagi di edisi Kamis ini, hari yang sangat dinanti oleh fans juga pendengar keluarga sehat yang ada di rumah, karena keluarga sehat itu selalu menunggu setiap Selasa, Kamis dan juga Sabtu untuk bisa ketemu atau mendapatkan suara, mendapatkan resep baru dari panjenengan dari Bang Aels yang Iya, betul. sudah ditunggu-tunggu. Dan Betul, Mia. hari ini bahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Nanti Iya. Pak Hasan akan memberikan satu topik atau satu tema atau satu bahan herbal yang akan sedikit diulas, yaitu mengenai daun sogok teli. Betul. Sogok teli itu saya lupa daunnya seperti apa. Kecil-kecil. Tapi kalau saya sogok telinya itu yang warna merah, itu saya ingat banget waktu kecil kalau nyari itu nanti buat mainan gitu. Buahnya keras ya Pak ya. Itu buah atau biji ya Pak ya? Jadi biji itu. Biji ya. Biji sogok teli. Biji sogok teli itu keras, merah. Seperti delay kerasnya. Seperti delay, keras banget. Dan pokoknya itu mainan aja waktu kecil. Namun Pak Hasan, kita tadi jam 13 atau jam 1 siang kita juga kedatangan ada tamu, pasien, fan panjenengan. Namanya Ibu Sutilah. Bu Sutilah ini seorang pegawai PNS di pemerintahan Kota Yogyakarta. Beliau berasal dari Pleret, Bantul. Dan beliau ini terkena kista Pak Hasan. Iya. Terkena kista tahun 2020. Dan beliau ingat banget waktu itu hari Sabtu, beliau divonis harus segera operasi. Sudah diberi rujukan untuk operasi, tapi karena beliau takut gitu ya untuk operasi, akhirnya beliau langsung datang ke sini. Ya, jadi langsung datang ke EMC untuk minta jadwal ketemu sama Pak Hasan, dan dijadwalkan yang paling dekat dengan Sabtu adalah hari Selasa. Pokoknya dia mau kepingin ketemu Pak Hasan. Jadi beliau ini sudah sering mendengarkan EMC, tapi mendengarkan aja karena dipikir yes, belum ada keluhan penyakit. Begitu ada keluhan, ingat Pak Hasan, dan dia mendaftar hari Selasa itu. Kemudian ketemu Pak Hasan, diberi 2 obat, Microsolon sama Andas. Kemudian obat itu habis, membeli sendiri tidak konsultasi, dan akhirnya itu juga ada beberapa jus yang diberikan sama beliau, ada daun kelor, selada keriting, tomat dan juga kunyit waktu itu. Beliau sangat ingin sembuh, jadi tidak mau telat. Jadi kalau misalkan itu pagi dan sore minum jusnya, ya beliau pagi, misalkan sore malam itu ketiduran, bangun langsung ngejus itu. Jadi tidak pernah, sehari-hari itu tidak pernah telat, rajin, harus Perjuangan sembuh ya. Perjuangan sembuh. Dia berpikir nggak mau operasi, pokoknya nggak mau operasi. Iya. Akhirnya kali kedua kontrol dengan Pak Hasan, diberi obat kalau nggak salah Brigo sama Andas tuh. Tapi Pak Hasan menyarankan untuk USG saja dulu untuk mengetahui kistanya atau tidak. Kemudian obatnya itu baru diminum beberapa hari, beliau dengan hati yang gelisah, maksudnya kalau masih gimana, kalau hilang alhamdulillah gitu ya. Akhirnya USG ke dokter yang sama tadi, dan wow, luar biasanya ketika di USG itu sudah bersih, nggak ada kistanya sama sekali Pak Hasan, sudah hilang itu. Sujud syukur beliau saat itu benar-benar luar biasa katanya, yang kegelisahannya selama itu harus takut ke meja operasi, akhirnya sudah terbayarkan tidak jadi operasi. Dan dokter juga berkata, wah ini sudah bersih Bu, padahal tadinya itu harus operasi. Dan kalau menstruasi beliau ini sakit sekali, kemudian juga menstruasinya banyak. Sekarang sudah alhamdulillahnya sudah mensnya sudah, karena sudah menjelang menopause juga katanya, walaupun mensnya sudah jarang tapi sudah tidak pernah sakit lagi, kistanya sudah hilang. Dan sekarang kistanya sudah sembuh. Ada nih muncul penyakit baru katanya asma. Ini baru 1 kali ketemu konsultasi dengan Pak Hasan karena asma. Minum obatnya 1 minggu itu yang dirasakan memang kok kayaknya tambah sesek atau gimana. Tapi melewati 1 minggu itu akhirnya sudah lumayan cukup baik, cukup mendingan, sudah tidak pernah sesek lagi. Walaupun masih sedikit, tapi beliau tetap semangat untuk menghabiskan 1 paket obat asma yang Pak Hasan berikan, dan juga ada beberapa jus sayur yang harus beliau jus. Dan alhamdulillah semangat sekali Ibu Sutilah ini di sela-sela pekerjaannya. Kistanya sembuh, dan alhamdulillah sekarang asmanya juga berangsur-angsur sembuh. Begitu Pak Hasan kisah kita hari ini, Ibu Sutilah dari Pleret, Bantul.
Ya, terima kasih Mia. Terima kasih juga kepada Bu Sutilah Pleret Bantul. Mudah-mudahan beliau mendengarkan. Ibu, banyak orang yang menderita kista. Banyak juga orang yang menderita batuk disertai dengan sesak napas. Untung-untung saja ibu batuknya dulu. Kalau sekarang batuknya jadi beda. Nah, obat batuk ternyata ada di lingkungan. Sebentar lagi kita akan membahas obat batuk. Baik. Dengan daun sogotelik kita akan bisa membuat meracik menjadi obat batuk. Saudara-saudaraku fan Hasan Sabila, salam kangen saya, salam rindu saya, salam cinta saya, salam sehat alami Hasan Sabila. Kepada mereka yang ada di luar negeri, mereka yang ada di luar Pulau Jawa, mereka yang ada di Pulau Jawa, sekaligus khusus pada mereka yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya harapan Hasan Sabila, kita pasti sehat. Mengingat sehat tentunya tidak semudah kita berteori. Tidak semudah kita banyaknya doa. Tidak semudah kita banyaknya puasa Senin dan Kemis. Tidak semudah kita menghindari banyak makanan. Kalau memang jatahnya harus sakit, maka manusia itu pasti akan sakit. Maka sakit itu bisa datang kepada seorang dokter, seorang profesor, seorang herbalis, seorang pejabat-pejabat teras, apalagi kepada mereka yang di bawah. Lebih banyak jumlahnya. Bukan berarti mereka yang punya duit banyak tidak bakal sakit, tidak. Menjaga diri kita supaya tidak sakit itu ada 5 hal. Perhatikan Bapak dan Ibu. 1. Berpikir rileks. Jadi kita tidak perlu mikirin harta tetangga. Tidak perlu mikirin harta negara. Tidak perlu mikirin tetangga mau beli apa saja. Rileks. Tingkat ekonomi berubah. Yang tadinya miskin menjadi kaya, tetangganya yang tadinya cukup kaya tersaingi, kemudian dia sakit-sakitan melihat yang tadinya tukang beca naik menjadi miliarder. Yang tadinya sudah kaya kalah, sakit, darah tinggi, stroke. Kenapa mikirin tetangga? Biarin aja. Sudah sampai titik klimaknya, jatahnya diturunkan oleh Allah. Dia harus kaya. Tidak perlu kita harus iri hati. Yang ketiga, memperbanyak sayuran hijau daun yang dikonsumsi tanpa penyedap rasa. Artinya lalap. Yang keempat, banyak buah yang dikonsumsi. Yang kelima, banyak ikan laut atau ikan kali yang dikonsumsi. Syarat hidup sehat harus memenuhi. Pikiran goyang itu karena bawaannya sendiri. Jabatan tidak naik-naik itu karena bawaannya sendiri. Ingin jabatan naik, tapi sukanya gosip, membuat temannya jatuh. Setelah diketahui karakter, sukanya gosip, provokasi, maka jabatan pun menjadi melayang. Jabatan bukan ditentukan oleh pikirannya, oleh akalnya, tapi prestasi kerjanya memang diakui oleh banyak orang. Janganlah diri kita mengakui
diri kita sendiri. Saya orang hebat, saya orang pandai, saya paling dekat dengan pimpinan. Mengaku-ngaku itu adalah wujud ujub, kesombongan diri. Prestasi kita diakui oleh bawahan. Kalau jabatan sosial diakui oleh masyarakat. Kalau sudah lengkap pengakuan itu naik dengan sendirinya. Karena seorang pemimpin pun takut kehilangan putra terbaiknya. Tanpa kita gosok kiri, gosok kanan. Dorong depan, injak belakang. Dengan cara seperti ini, mulus. Jabatan itu turun karena prestasi kerja, artinya hadiah ilahi, bukan rekayasa. Kemudian kita banyaknya sayur, ini bisa membuat antibodi kita tidak loyo, tidak gampang keriput, tidak gampang lelah, tidak gampang berpenyakitan. Pola hidup berubah. Sayur digantikan dengan daging-dagingan. Anti sayur, makannya daging. Dibakar, digoreng, dan sebagainya. Buah digantikan. Harusnya buah untuk asupan harian sebagai nyamilan digantikan dengan gorengan. Manusia itu sendiri yang salah. Ikan laut, ikan kali digantikan dengan bakso dan mie ayam. Itulah santapan harian. Gimana ibu akan sehat? Syarat sehat tidak cukup. Begitu sakit, sadar. Gara-gara semangkok 12.000 bakso dan mie ayam terus menerus, kolesterol tinggi, kemudian stroke. Obat stroke-nya tidak cukup 12.000, ibu. Butuh biaya besar. Dikasih tahu Hasan Sabilah ngeyel. Maka perhatikanlah, kehidupan di dunia ini muncul sakit, stres karena pikiran dan perilaku manusia itu sendiri. Maka kita akan belajar bagaimana kita akan sehat alami. Bahkan Hasan Sabilah memberikan pelajaran ini, rumput yang tidak berharga saja bisa dijadikan obat. Bayangkan Bapak dan Ibu, rumput yang biasa kita cangkul, yang biasa kita cabut, kita buang, kita bakar, rumput bisa menjadi obat. Daun sogok tele itu adalah jenis rumput. Masih banyak di halaman. Ternyata ini bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Artinya Allah itu sudah menciptakan kekayaan untuk hamba-hambanya yang hidup di dunia. Misal, jenis rumput ibu petik dijadikan obat, ibu jual, maka Allah memberikan kekayaan kepada hamba-hambanya. Adilkah Allah? Dicabut rumput tersebut tumbuh lagi, cabut tumbuh lagi, tidak akan habis sampai manusia itu meninggal dunia. Rumput masih hidup. Bayangkan, kekayaan Allah tidak akan berakhir. Maka bersama Hasan Sabilah, saya akan memberikan tips rumput-rumputan dijadikan obat. Daun sogok tele mempunyai kandungan protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, saponin dan tanin, flavonoid, kalsium, alkaloid. Rumput yang kita injak ternyata itu adalah nilai miliaran rupiah. Untung saja yang mengenal tumbuh-tumbuhan itu hanya orang segelintir, padahal itu adalah
emas. Nilainya emas kalau dijadikan kepandaian. Tetapi rumput itu diwujudkan sama Allah menjadi emas batangan, mungkin orang berduyun-duyun rebutan, lupa mau ngantor, lupa mau sidang, lupa mau dinas, karena rumput berubah menjadi emas. Maka pintarnya manusia, maka manusia dikatakan manusia sempurna, dia menggunakan akal dan ilmu pengetahuannya, dijadikan rumput ini senilai emas. Maka katakanlah emas sekarang 1 gram 450, ciptakanlah dia obat yang seharga 500.000, maka rumput sama dengan nilainya 1 gram emas. Hebat manusia itu. Kehebatan itulah yang menjadi tolak ukur orang lain. Tapi orang akan lupa bahwa kehebatan itu dia ciptakan dengan kepalsuan. Artinya menciptakan kekayaan dengan bentuk-bentuk palsu. Bentuk palsu bagaimana? Bukan haknya diambil. Kaya memang kaya, tapi kayaknya palsu, bukan murni pemberian dari Allah. Melihat dari senyawa tadi Bapak dan Ibu, manfaat dari daun sogo teli yang pertama adalah mampu mencegah kanker. Ada alkaloid soalnya Bapak dan Ibu. Hebat ya. Rumput. Yang kedua, mencegah diabetes. Ya. Jadi kalau mencegah ini bukan obat ya Bu ya. Tadi di dalamnya itu kan vitamin-vitamin ya Bu ya. Jadi seperti saya tidak terkena diabetes, takut terkena diabetes, sekarang dicegah. Ini dijadikan wedangan, direbus wedangan, kasih gula aren. Itu namanya mencegah. Jadi mencegah itu begini Bu. Banyak kucing tetangga ibu cegah dengan pagar supaya tidak masuk ke rumah ibu, itu namanya mencegah. Begitu ibu buka pintunya, kucing pada masuk. Ini namanya tidak ada pencegahan. Begitu kucing masuk, dia mencakar-cakar spring bed, sofa, baju-baju. Ibu berteriak-teriak, ibu langsung mengambil sapu, mengejar-ngejar si kucing, dan terplesetlah ibu. Begitu ibu terpleset, ibu marah kepada kucing. Kucing nggak tahu bahasa manusia, ibu. Siapa yang salah? Preventif, pencegahan di depan untuk menghadang penyakit kurang bagus. Ya, ini berarti sebelum itu terjadi, maka ibu bisa melakukan pencegahan. Ya, jadi bisa mencegah kanker, boleh diminum orang yang sehat. Begitu juga ibu kemarin ditemukan juga daun sirsat. Itu untuk mencegah sama Bu fungsinya. Ya, maka orang yang sudah kena kanker terus aja sampai 2 tahun merebus daun sirsat, kasihan. Dari mana dia dapat ilmu? Dari mana pengetahuan itu? Padahal di situ jelasnya adalah daun sirsat dapat mencegah kanker. Yang minum penderita kanker ya sudah masuk kankernya. Jadi bukan mencegah lagi. Kalau kanker sudah masuk, berarti obatnya adalah banyak-banyak yang terbuat atau yang tumbuh di benalu. Ya, beda ya Bu ya. Maka setiap rumput, setiap daun-daunan hampir sama khasiatnya dapat mencegah kanker. Artinya hijau daun dapat mencegah kanker. Daun sogo teli dapat melawan mikroba dan bakteri jahat. Misal batuk tidak sembuh-sembuh, nah ini dia mampu untuk melawan itu. Terus kemudian mudah sariawan,
kemudian sering batuk-batuk dan diare. Mari kita buat Ibu bagaimana membuat obat batuk pakai daun sogotele. Batuk disertai sesak napas Bu ya. Mari kita buat. Kita ingat daun sogotele dia mampu melawan mikroba. Itu baru melawan mikroba. Kalau sudah terjadi diare, berarti kita kombinasikan dengan kunyit. Ya Bu ya. Jadi daun sogotele secukupnya, sejumput, kunir 3. Kalau batuk yang sampai berdahak dan sampai sesak napas ditambahi dengan daun putri malu. Dahak tidak bisa keluar, tinggal tambahkan cabai jamu. Jadi Bu obat. Gitulah cara membuat obat. Ya. Jangan katanya si A, katanya si B, malah Ibu diare selamanya nanti. Orang yang ngasih tahu belum pernah coba. Orang yang ngasih tahu tidak tahu kandungannya. Orang yang ngasih tahu hanya katanya si A, katanya si B, katanya si C. Kalau dikejar akhirnya si kata. Kalau kata berlompat. Kalau kata si kata, gimana dia mau lompat? Adanya cuma berbohong. Kemudian kita jadikan daun sogotele menjadi obat diare. Ya. Ambil secukupnya daun sogotele, ambil 1 lembar daun kates atau daun pepaya, potong-potong, larutkan dulu getahnya, kemudian tambah dengan untuk menghentikan diare, tambah dengan daun jambu kluthuk. Jadi obat diare. Dah, gak usah bingung. Diare tengah malam, jam 1. Bingung. Suami saking paniknya nelpon rumah sakit, bingung. Ingatlah, oh, resep Hasan Sabilah keluar pintu belakang, di situ ada rumput-rumputan, di situ ada daun pepaya. Jadi Pak obat rebus, sajikan kepada si ibu. Katakanlah kepada ibu yang minumlah rebusan ini, semoga Allah menyembuhkan. Seteguk aja, jangan segelas, seteguk aja sudah sembuh, karena ada kata-kata yang seteguk bisa sembuh. Luar biasa. Kenapa kita harus bingung Bapak dan Ibu? Tidak beli kan? Semua ada di lingkungan. Coba tadi kita jadi masuk Oknam 3 hari, di hari 3 hari Oknam, keluar 5 juta. Inilah memberikan pelajaran kepada bangsanya sendiri. Ini lebih manfaat, karena mungkin seumur-umur usia merdeka Indonesia ini mungkin baru ini ada orang menyampaikan resep-resep. Sudah saatnya kita untuk berbagi kekayaan ilmu. Kemudian daun sogotele kalau dijadikan untuk mencegah kanker, ya Bu ya, ini mencegah ya. Mencegah ini anggap saja sebagai wedang uwuh. Daun sogotele walaupun kering bisa digunakan Bu. Ibu rebus, ambil secukupnya bersama secang, enak ini, tambah serai. Nah kalau yang ini mau nih, nunggu Hasan Sabilah kalau yang ini. Begitu direbus, bel saya, Pak sudah matang. Saya segera merapat. Merapat kemana? Jauh banget ya. Kalau harus di lereng Merapi,
Daun-daunan ini ternyata bermanfaat, Ibu, Bapak. Ternyata daun sogo telik bisa dijadikan apa saja. Nah, yang ini tadi minuman sehat tadi bisa untuk mencegah kanker. Berarti bisa untuk laki dan perempuan, Pak, boleh. Bisa anak, Pak, boleh. Sifatnya sama dengan wedang wuh. Kenapa? Karena dia mempunyai vitamin A. Karena dia mempunyai vitamin B1. Berarti bagus untuk otot dan saraf. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kita tadi sudah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai daun sogok telik. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.